Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang selalu oke. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan ke depannya di momen tahun baru ini, tahun 2026. Jazakallah, semoga semua hajat, keinginan kita dipermudah dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak mengklarifikasi diri, pelajaran-pelajaran kita yang tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang sudah lalu dapat kita jadikan pelajaran sehingga semua aktivitas, cita-cita, harapan kita beserta keluarga dapat Allah kabulkan, Allah mudahkan, karena segala sesuatu di muka bumi ini berdasarkan pengalaman yang kita telah lalui, kesalahan-kesalahan, serta ada yang kita tidak bisa. Nah, di tahun ini kita insya Allah akan lebih baik. Nah, marilah kita selalu untuk mengajak, mensupport, terutama saya pribadi berjumpa kembali. Saya pribadi Asos Prof. Dr. Yulian Azhari SOC SAMH untuk mengajak kepada semua kita mensupport, mendoakan Om Rais, Ananda Farel Prayoga dan Pak Joko semua dalam keadaan baik-baik saja dan dapat menyelesaikan semua ada kondisi yang ada demi keberlangsungan karir Ananda kita anak lanang Farel Prayoga yang di manajemen oleh Om Rais. Bagus sekali apabila Pak Joko mau legowo, mau berterima kasih, menghargai semua usaha-usaha Om Rais sebagai sang manajer, karena masyarakat melihat bukan hanya melihat sepihak saja, tetapi masyarakat Indonesia banyak yang memahami dan melihat secara langsung Ananda Farel Prayoga telah sekolah sekolahan yang akreditasi A, akreditasi unggul dan bagus banget. Dan Ananda Farel mempunyai semangat yang sangat tinggi karena segala cita-cita beliau yakini segala cita-cita itu bisa diraih apabila memiliki melalui education yang bagus. Education yang bagus itu terutama kita bersekolah, kuliah dengan sebagus-bagusnya, bahkan Farel Prayoga selalu bercita-cita untuk kuliah setinggi-tingginya. Nah, ini adalah merupakan satu prestasi yang sangat luar biasa. Jadi prestasi itu, keberhasilan itu bukan hanya dihitung dengan materi secara uang, tetapi harus dilengkapi dengan pendidikan yang bagus. Itu tidak akan terlaksana segala sesuatu. Dia berhasil secara materi. Nah, jadi ada orang yang mempunyai materi tetapi tidak punya ilmu, tidak punya iman, dan sebaliknya orang beriman tidak punya materi, tidak punya ilmu juga tidak akan terlaksana. Makanya Allah itu memberikan aturan di agama Islam itu harus hablum minan nas, juga hablum minallah. Intinya kita juga beribadah, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita selaku umat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat dengan bagus dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga kita harus diimbangi dengan hablum minan nas. Nah, kita juga harus mempunyai kemampuan, mempunyai kecukupan materi dan seterusnya. Karena bagaimana kita mau berinfak, bagaimana kita mau bersedekah kalau kita tidak punya, kita makan pun susah. Nah, bagaimana kita mau bersedekah? Allah itu sangat memuliakan orang-orang yang susah, tetapi Allah juga menginginkan kita tuh hidup lebih baik, hidup yang cukup, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mereka yang masih dalam keadaan musyafir atau kurang beruntung di hadapan Allah. Tetapi itu adalah semua harus kita usaha, dan kita sudah maksimal berusaha, tetapi Allah juga yang menentukan hasilnya. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
saya sangat merindukan ya semua emak-emak Valop, bapak-bapak Valop, semua eh, teman-teman Farel Prayoga, teman-teman anak lanang di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bahkan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri juga kita doakan sehat walafiat. Sebaiknya itu adalah Pak Joko, ayah anak lanang kita, ayah dari Farel Prayoga ini harus benar-benar pandai-pandai berterima kasih, hargailah jasa-jasa, ya, hargai jasa-jasa Om Rais. Dan kita masyarakat tuh sangat menginginkan bahwa Om Rais tidak boleh terpengaruh, tidak boleh terprovokasi. Om Rais pasang kacamata kuda. Jadi Om Rais pasang kacamata kuda, tetap maju ya, tetap maju, tetap tegar di dalam membantu mendorong karir Ananda Farel Prayoga. Karena Ananda Farel Prayoga ini adalah salah satu generasi muda bangsa ya. Mereka telah duduk di bangku sekolah ya, setara nanti dia juga akan menyelesaikan sekolah lanjutan atasnya, SMA-nya, dan juga harus kuliah. Menjadi seorang mahasiswa itu cita-cita Ananda Farel Prayoga. Nah, kalau sekarang semua karirnya dihentikan, jobnya juga di stop, kita akan merasa, pasti Om Rais akan merasa berdosa, akan menyesal seumur hidup kalau menghentikan karir-karir Ananda Prayoga. Jadi jangan, dalam hal ini Om Rais tetap pantang menyerah demi menyelamatkan karir generasi muda bangsa, demi menyelamatkan karir putra bangsa terbaik. Di antaranya adalah Ananda Farel Prayoga. Jadi walaupun kita tidak bisa menyelamatkan ribuan orang, jutaan orang, atau tidak bisa membantu menyelamatkan banyak orang, minimal satu orang yang kita selamatkan, itu sudah jaminannya surga seluas langit dan bumi. Allah akan memberikan istana surga oleh Om Rais karena telah menyelamatkan karir Ananda Farel Prayoga. Insya Allah, bismillah, tabarakallah. Dan kita berkeyakinan, sangat meyakini hal itu, karena Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Jazakallah. Maka kepada Om Rais, janganlah ya, jangan jangan terganggu, jangan terprovokasi. Ingat, kita berkali-kali mengatakan agar Om Rais tetap pasang kacamata kuda. Kita berulang-ulang karena saking ya ingin melihat Om Rais tetap bertahan di dalam mengantarkan Ananda Farel Prayoga ke jenjang prestasinya yang luar biasa, ke jenjang prestasinya yang sangat hebat. Masalah ada lika-liku di tengah perjalanan Om Rais beserta keluarga besar, Om Rais beserta ibu, mendapatkan hambatan, mendapatkan seperti ini ya, mendapatkan musibah, telah berbuat baik yang sedemikian rupa demi Ananda Farel Prayoga, tetapi Om Rais masih dipandang oleh Pak Joko banyak kekurangan atau banyak sesuatu yang yang kurang lah bagi Pak Joko. Tetapi kita bukan hanya dari Pak Joko saja, kita juga segala sesuatu itu akan mendapatkan keadilan yang bermartabat, pasti akan melihat reaksi sosial yang ada di masyarakat. Karena semua masyarakat itu memandang hampir semuanya bahwa Om Rais luar biasa, dermawan, benar-benar ingin membantu karir Ananda Prayoga. Kan masyarakat tidak juga bisa dibohongi. Masyarakat melihat bagaimana sih kondisi Ananda Farel Prayoga pada saat ini, kan luar biasa. Dia sudah berpenampilan rapi, bersih, terus sholatnya rajin, sekolah tepat waktu,
mempunyai dedikasi yang tinggi, disiplinnya sangat bagus, sehingga mendapatkan sekolah yang sangat bagus akreditasinya. Itu kan masyarakat melihat bahwa Om Rais sangat luar biasa. Maka dalam hal ini Om Rais harus maju terus pantang mundur, ya harus merah putih, benar-benar jangan menyerah di dalam hal kebaikan. Barakallah, semua hadirin, para pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang selalu oke, pantang terus channel dakwah kita ini, channel Dr. Yulian Azhari. Insya Allah semua kita menjadi pendakwah. Jadi pendakwah itu bukan hanya yang berdakwah saja, tetapi juga orang yang mendengarkan, orang yang membantu sarana untuk menyampaikan dakwah, termasuk orang-orang yang bantu share, bantu like, bantu komen yang membangun, bantu mendoakan. Ini termasuk orang-orang yang disediakan istana surga karena telah membantu fasilitas dakwah kebaikan dan doa kebaikan kita ini. Barakallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.